Suatu hari di tahun 1985, sekelompok remaja terlihat sedang bermain bola di lapangan sekolah. Seorang pemuda bernama Chan Honam tak sengaja menendang bola hingga mengenai preman setempat yang bernama Kwan. Sebagai hukumannya, Kwan meminta Honam menyetor sejumlah uang padanya sebagai dana keamanan. Tak terima dengan apa yang Kwan lakukan, Honam pun mencoba melawan. Untungnya, seorang paman bernama Bi datang menyelamatkan Honam dan kawan-kawannya. Kwan yang menghormati kakak Bi pun menyuruh anak buahnya untuk berhenti. Sebagai rasa terima kasihnya, Honam dan teman-temannya pun bersedia mengikuti kakak Bi. 10 tahun kemudian, di tahun 1995, Honam dan teman-temannya kini telah menjadi anggota geng Hung Hing. Sebelum melakukan aksinya, Honam dan Tie terlebih dulu menemui Chicken dan beberapa teman-temannya. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun mulai bergerak. Malam ini mereka ditugaskan untuk menghabisi nyawa seorang gangster bernama Bai Bai. Mereka menyusun taktik agar rencana berjalan dengan mulus. Chicken yang ditugaskan mengambil senjata terjebak di lift. Ia sempat diminta bertobat oleh pendeta yang saat itu sedang bersamanya. Sementara itu, Bai Bai yang arogan sempat berbuat onar saat ia sedang dipijat oleh seorang terapis. Chicken yang masih terjebak di lift terus diceramahi oleh pendeta. Pada akhirnya, Chicken dibuat cukup takjub setelah tiba-tiba liftnya kembali normal. Kopan yang berperan sebagai pengalih perhatian membuat rusuh di kolam pemandian. Bai Bai memerintahkan anak buahnya untuk mengurus Kou. Di saat keadaan mulai sepi, Honam pun menjalankan aksinya. Terjadi aksi kejar-kejaran karena Bai Bai berusaha melarikan diri dari sana. Pada akhirnya, Bai Bai pun tewas ditikam oleh Chicken. Kwan yang kini satu geng dengan Honam di bawah bendera Hung Hing sangat marah melihat jenazah Bai Bai. Ia merupakan teman dari Bai Bai. Namun bukan hal tersebut yang membuat Kwan kesal, melainkan karena Bai Bai memiliki hutang yang besar terhadapnya. Sementara itu, Nam dan kawan-kawan mengadakan pesta bersama kakak Bi untuk merayakan keberhasilan mereka. Mereka semua bersenang-senang menikmati malam ini. Kakak Bi memuji Nam yang terlihat paling menonjol di antara anggota geng lainnya. Di sana Chicken memperkenalkan kekasihnya yang bernama Hoyan kepada kakak Bi dan teman-temannya. Setelah itu, kakak Bi dan Honam pergi ke kamar mandi. Di saat yang sama, Kwan terlihat datang ke bar tersebut. Di saat Bi sedang berbincang dengan Honam, tiba-tiba Kwan datang. Kwan yang berbicara melantur membuat kakek Bi emosi. Ia kemudian menyiramnya. Suasana pun sempat menegang karena hal tersebut. Di tempat lain, seorang wanita terlihat sedang mencuri mobil seseorang. Ternyata mobil tersebut adalah milik Chan Honam. Nam dan kawan-kawan memutuskan mencari keberadaan mobilnya kepada seorang penadah bernama Kakak Saur. Kakak Saur yang merasa tidak tahu menau tidak menyambut kedatangan Nam. Ia bersikap sombong dan merendahkannya. Karena sikap angkuh kakak Saur, Nam dan kawan-kawan pun memberinya pelajaran. Kemudian, Nam mendapat informasi bahwa yang mencuri mobilnya adalah seorang gadis bernama Smarty dari geng Fei Hung. Honam pun mencari keberadaan Smarty di sebuah bar. Ternyata bukan hanya Honam yang mencari Smarty. Terlihat anggota geng Hung Hing lainnya yang juga mencari Smarty. Nam curiga pada seorang gadis gagap yang sedang melakukan pembicaraan melalui telepon tentang penjualan mobil. Nam yakini jika gadis tersebut adalah Smarty. Tetapi ia tetap bersikap tenang. Bahkan, Nam melindunginya saat yang mencari Smarty mendekat. Smarty kemudian mengajak Nam ikut dengannya dengan berpura-pura menjadi bos geng Fei Hung. Smarty akan meminta uang tebusan atas mobil yang ia curi. Ia tak tahu jika Nam adalah pemilik mobil itu. Mereka berdua menemui kawan-kawan Nam. Di sana Chicken berakting sebagai Chan Honam. Smarty belum menyadari jika dirinya saat ini sedang dikerjai oleh Honam dan teman-temannya.
Setelah merasa cukup mengerjainya, Nam pun berhenti berpura-pura. Mereka membawa Smarty pergi dengan mengikatnya di atas mobil. Ketika sampai di atas perbukitan, Smarty disidang oleh Nam dan kawan-kawannya. Ia kembali dikerjai. Mereka menyuruhnya memakan bakpao dalam jumlah yang sangat banyak. Tak cukup sampai di situ, mereka juga meninggalkan Smarty seorang diri di sana. Setelah kejadian itu, rupanya Smarty mengadu pada bosnya yaitu Fai Hung. Fai Hung mengundang Kakabi bersama Honam dan kawan-kawan untuk datang menjelaskan kejadian sebenarnya. Menyadari bahwa Smarty yang salah dengan terpaksa, Fai Hung pun berdamai dengan kelompok Kakabi. Ia lalu memarahi Smarty yang telah membuat malu kelompoknya. Besoknya, Nam diundang Quan ke kantor miliknya. Quan membujuk Nam untuk mengikutinya. Namun Nam yang setia pada Kakabi dengan tegas menolak tawaran tersebut. Meski Quan menjanjikan uang yang banyak, Nam tetap menolak tawaran itu. Di saat yang sama, Smarty datang ke sana bersama dengan Fai Hung. Fai Hung berniat menjadikan Smarty pemain film panas yang diproduksi Quan. Melihat mereka memaksa Smarty, Nam pun menyelamatkan Smarty dengan mengaku sebagai kekasihnya. Karena telah menolongnya, Smarty pun bersedia mengikuti Nam selamanya. Beberapa hari kemudian, kakek Bi diundang oleh bos besar geng Hong Hing yaitu Tuan Chiang. Bi mengajak Nam dan Chicken ikut bersamanya. Setelah menunggu beberapa saat, Tuan Chiang pun menemui mereka. Tuan Chiang telah mengetahui reputasi dari Chan Ho Nam yang dikenal pemberani dan setia. Tuan Chiang memberi Bi dan timnya tugas untuk menyingkirkan pengganggu bisnis kasinonya di daerah Macau. Mr. Chiang berjanji akan mempromosikan Honam apabila berhasil melakukan tugas tersebut. Singkatnya, Honam dan kawan-kawannya pun berangkat Macau. Chicken membawa pacarnya dalam perjalanan tersebut. Tak seperti biasanya, dalam tugas kali ini Nam terlihat bersikap tegang. Ia memarahi teman-temannya yang hanya bermain-main. Sesampainya di Macau, Chicken meminta izin untuk bersenang-senang bersama pacarnya. Malam harinya, Chicken malah terjebak rayuan gadis cantik dan meninggalkan kekasihnya. Karena hal itu, Hoyan pun diculik oleh sekelompok tak dikenal. Chicken yang tak sadar malah bersenang-senang dengan para gadis cantik di sebuah hotel. Keesokan paginya, Hona memutuskan berangkat meski tanpa Chicken. Mereka berangkat menggunakan mobil yang telah Keung sediakan. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba disergap oleh ratusan orang yang siap membunuh mereka. Honam dan teman-temannya pun berusaha menghadapi mereka semua. Namun karena musuh sangat banyak, mereka memilih untuk melarikan diri. Kau pun akhirnya mengorbankan diri agar teman-temannya bisa selamat. Kemudian, Keung datang menyelamatkan Honam. Namun Honam malah dibius hingga tak sadarkan diri. Ternyata ini semua adalah jebakan dari Quan untuk menghancurkan Honam. Honam dijebak agar berhubungan badan dengan Hoyan. Setelah sadar, Nam pun kaget melihat dirinya sedang bersama Hoyan. Nam pun mulai mengingat apa yang terjadi kepada mereka berdua. Nam yang sadar dirinya dijebak bergegas pergi dari sana. Sementara itu, Chicken baru mengetahui kekacauan yang terjadi saat melihat sebuah berita. Ia pun bergegas menghampiri teman-temannya. Tinia dan Pau Pan akhirnya berhasil menemukan Honam. Pau sangat terpukul atas kematian Kau Pan. Nam pun mencoba menenangkannya karena semua ini sudah menjadi resiko mereka sebagai anggota gangster. Tak lama, Chicken pun datang ke sana. Chicken yang disalahkan karena lalai dalam bertugas berbalik menjadi murka setelah mengetahui apa yang terjadi antara Hoyan dan Honam. Persahabatan mereka pun menjadi pecah. Chicken pergi meninggalkan mereka semua. Beberapa hari kemudian, Kakak Bi datang untuk menjenguk Honam yang telah kembali. Kakak Bi meminta Honam untuk menghilang dan bersembunyi beberapa saat. Kemudian, Tinia pergi menemui Chicken. Ternyata Chicken memutuskan pergi meninggalkan Hong Kong. Ia akan ke Taiwan untuk menemui sepupunya yang ada di sana. Tinia memberi Chicken Al-Roji yang dititipkan oleh Nam sebagai tambahan untuk biaya hidup. Honam yang terluka menghabiskan hari-harinya bersama dengan Smarty. Smarty merawat Honam dengan setulus hati.
Beberapa hari kemudian, sebuah anggota geng Hung Hing melakukan sebuah pertemuan besar. Semua ketua cabang berkumpul pada hari itu. Kwan yang baru saja datang kembali membuat ulah. Meski Tuan Ching telah datang ke sana, Kwan sama sekali tak menghargainya. Ia membuat suasana menjadi panas dengan menuduh kakak Bi dan anak buahnya gagal dalam tugas. Suasana semakin menegang, tak kalah Pau Pan tak terima dengan apa yang Kwan katakan. Kwan memanfaatkan kejadian ini untuk menyalahkan Tuan Chiang karena tidak melakukan apa-apa. Kwan mencalonkan dirinya sebagai ketua baru. Ia merasa banyak bekerja dalam memajukan geng Hung Hing. Tuan Chiang tidak keberatan atas permintaan Kwan asal para kepala cabang yang lain menyetujuinya. Voting pun dilakukan. Kepala cabang lainnya setuju menjadikan Kwan sebagai pemimpin baru kecuali kakak Bi. Tak berhenti sampai situ, Kwan meminta Tuan Chiang menyelesaikan masalah yang diperbuat oleh Honam. Honam telah mencoreng nama besar Hung Hing dengan tidur dengan wanita sahabatnya. Honam pun dihukum dengan aturan organisasi. Meski berat melakukannya, kakak Bi terpaksa karena ini adalah aturan. 10 bulan kemudian, Honam yang telah menjadi orang biasa dikunjungi oleh kakak Bi yang membujuknya untuk kembali bergabung. Nam menolak kembali selama Kwan masih menjadi pimpinan. Kemudian mereka berdua berbincang-bincang. Di sana Nam meminta waktu kepada kakak Bi untuk memikirkan semuanya. Sekembalinya ke Causeway Bay, kakak Bi dihampiri oleh Keung anak buah Kwan. Karena komplotan Kwan mengancam keluarganya, kakak Bi pun menurut dan dibawa ke suatu tempat. Di tempat tersebut, Kwan telah menunggu kedatangannya. Ternyata Kwan telah menculik anak dan istri kakak Bi. Kwan mengeluarkan semua unek-uneknya kepada kakak Bi yang telah berkali-kali membuatnya rugi. Meski kakak Bi memohon untuk melepaskan keluarganya, Kwan tak peduli akan hal itu. Kwan pun dengan sadis membunuh kakak Bi di depan keluarganya. Tak cukup sampai di situ, ia juga mengubur keluarga kakak Bi hidup-hidup. Besoknya Honam dan teman-temannya mendatangi acara pemakaman kakak Bi. Kedatangan Honam ke sana ditolak banyak orang karena ia bukan lagi anggota geng Hung Hing. Honam amat terpukul atas kematian kakak Bi. Ia berlutut agar mereka mengizinkan dirinya berdoa untuk kakak Bi. Ia telah menganggap kakak Bi seperti ayahnya sendiri. Meski diperbolehkan berdoa dan membakar hiyo untuk kakak Bi, Honam harus terlebih dulu melalui rintangan yang diberikan kepadanya. Sambil merangkat, ia terus dipukuli setiap orang yang ada di sana. Dengan rasa sedih yang mendalam, Honam berlutut di hadapan Abu, kakak Bi, dan keluarganya. Tak disangka, Kwan juga hadir dalam pemakaman tersebut. Honam yakin Kwanlah yang membunuh kakak Bi. Tak dapat lagi menahan emosinya. Kwan yang akan pergi tiba-tiba ditendang oleh pendeta teman Honam yang geram dengan kesombongannya. Setelah itu, Kwan menyuruh anak buahnya untuk membakar restoran milik Honam. Malam harinya, Honam berencana menuntut balas pada Kwan. Ia meminta bantuan kepada teman-teman kakak Bi namun tidak mendapatkan hasil. Di tengah keputusan, tiba-tiba datang sekelompok orang menghampirinya. Ternyata itu adalah Chicken yang kembali setelah sukses sebagai anggota triad di Taiwan. Chicken dan Honam telah saling memaafkan. Keempat sahabat itu pun akhirnya berkumpul kembali di depan makam kakak Bi. Mereka berempat berikrar untuk menuntut balas pada Kwan. Merencanakan aksi untuk membunuh Kwan dan mengembalikan Mr. Chiang sebagai pimpinan Hung Hing. Pertama-tama, Nam dan Chicken menyogok para pemimpin cabang agar tidak mengganggu rencana mereka. Sementara itu, Kwan yang datang ke sebuah kasino sempat berbuat arogan. Ia menghina seorang anggota polisi yang menilang mobilnya akibat parkir sembarangan. Di kasino tersebut, Kwan mengunjungi ibunya yang sedang berulang tahun. Ibunya ini memiliki sifat yang sama dengan Kwan. Beberapa bos geng Hung Hing juga datang ke sana agar tak membuat Kwan curiga. Semua tempat bisnis Kwan mulai diserang. Nam dan Chicken menghancurkan berbagai tempat bisnis yang Kwan miliki. Mereka juga membocorkan kepada polisi bahwa selama ini Kwan berbisnis narkoba dengan kedok studio filmnya.
Kwan kemudian menerima kabar tentang bisnisnya yang telah porak-poranda. Poupan yang menyamar menjadi wanita lalu memukuli ibu Kwan untuk menarik perhatian Kwan. Kwan yang mengejar Poupan menjadi terpecah belah. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Ikan yang telah menunggu pun menghabisi anak buah Kwan yang ada di hadapannya. Kwan yang tersesat kemudian tubuhnya disiram bensin oleh Tinie. Honam membeberkan segala kebusukan Kwan selama ini yang telah mengacaukan organisasi Hung Hing. Poupan lalu berpura-pura bersikap ceroboh dan menjadi sandera Kwan dengan sebuah senjata kosong di tangannya. Tinie melaporkan kejadian tersebut kepada polisi yang sempat dihina Kwan tadi. Melihat Kwan sangat berbahaya, sang polisi pun menembak Kwan tepat di kepalanya. Kwan pun tewas mengenaskan di sana. Sebuah rencana cerdik yang dilakukan oleh Honam, ia berhasil membunuh Kwan tanpa mengotori tangannya sendiri. Mr. Chiang yang kembali menduduki posisi sebagai kepala geng Hung Hing memberi selamat kepada Honam dan kawan-kawan. Ia kemudian menjamin masa depan Honam di organisasinya. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!